Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi afadha ala ibadihi min ni'amihi ma aysara bihi ma syaa wastaghna wa ahwaja ilayhi man akhfaqa fi rizqihi wa adda wa ja'ala zakata lid-dini asasan wa ma'na. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil jaza. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa aqimis sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dihadirkan kembali dalam majelis salat Jumat yang mulia pada siang hari ini. Semoga ibadah salat Jumat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Dan marilah kita wujudkan syukur di dalam meningkatkan takwa Allah, yaitu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini akan kami sampaikan sebuah tema, yaitu fungsi dan peranan zakat, infak dan sedekah. Hampir semua muslim mengetahui bahwa meninggalkan sholat atau meninggalkan puasa pada bulan Ramadan merupakan satu dosa besar. Demikian pula kaum muslimin, mereka merasa prihatin dan menyesali perbuatannya bila salah satunya ia tinggalkan, yaitu puasa Ramadan atau dia tidak mengerjakan sholat. Akan tetapi anehnya, masih banyak kaum muslimin yang merasa tidak berdosa bila tidak mengeluarkan zakat atau sedekah lainnya, walaupun ia mampu mengeluarkannya. Padahal dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang selalu bergandengan satu sama lain yang tidak terpisahkan. Misalnya perintah menyembah Allah diikuti dengan perintah harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Perintah untuk melaksanakan perintah Allah dan juga melaksanakan perintah Rasul. Dan perintah untuk menegakkan sholat selalu diiringi dengan perintah untuk membayar zakat. Dan ini sangat banyak dalam Al-Quran. Kurang lebih ada 80 ayat yang bergandengan antara perintah sholat dengan perintah zakat, atau dalam kalimat di dalam Quran dalam bentuk sedekah. Hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah, salah satu ayat yang mengingatkan kepada kita yaitu surah Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aqimus sholata wa atuz zakah, al-ayah. Dan dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Dalam ayat tersebut diketahui bahwa ibadah zakat yang diwujudkan dalam bentuk kewajiban mengeluarkan harta untuk para mustahik, termasuk di dalamnya adalah fakir dan miskin, merupakan ibadah yang sangat-sangat penting. Ditegaskan pula bahwa menyantuni para fakir miskin merupakan keharusan yang tidak boleh diabaikan.
Secara langsung atau tidak, kaum muslimin berkewajiban ikut serta meningkatkan taraf hidup mereka, serta meringankan beban derita yang berkepanjangan. Dalam ayat Al-Quran maupun hadis banyak disebutkan keharusan menyantuni fakir dan miskin. Hanya bagaimana caranya bergantung kepada kita sekalian. Bila disimak dengan seksama, bukan saja perintah yang bersifat langsung dan tersurat, tetapi secara tidak langsung dan tersirat pun banyak menunjukkan ke arah sana, yaitu upaya mengangkat derajat kehidupan mereka. Oleh karena itu, hukum dalam Islam tidak saja berfungsi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, tetapi juga sebagai pensejahtera masyarakat. Di sini hukum berfungsi sosial. Misalnya apabila seorang melanggar sumpah, kafarahnya adalah puasa berturut-turut selama 3 hari. Apabila tidak sanggup mengerjakan puasa, maka ia harus memberi makan 10 orang fakir miskin. Seseorang yang melakukan hubungan suami istri pada bulan Ramadan di siang hari, kafarahnya harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bila tidak mampu, mereka harus memerdekakan hamba sahaya. Bila tidak mampu, maka ia harus memberi makan 60 orang fakir miskin. Seseorang yang menzihar istrinya, kafarahnya adalah memerdekakan hamba sahaya. Bila tidak mampu, kafarahnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Bila tidak mampu juga, wajib memberi makan 60 orang fakir miskin. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, contoh-contoh tersebut membuktikan bahwa perhatian Islam terhadap orang kecil, orang lemah, fakir dan miskin sangat tinggi. Dapat dilihat, hukum dalam Islam ditegakkan atas dasar edukatif persuasif, agar manusia menyayangi saudaranya yang tidak berharta. Barangkali kita ingin bertanya, mengapa kita harus memperhatikan para fakir dan miskin? Jawabannya adalah, pertama, karena ada perintah dari Allah, baik melalui surat ataupun ayat dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kaum muslimin diharuskan memperhatikan kehidupan mereka. Yang kedua, fakir miskin sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah berdoa, mohon diwafatkan oleh Allah sebagai orang miskin dan mohon dibangkitkan oleh Allah bersama dengan para orang-orang miskin. Yang ketiga, fakir miskin adalah pasangan hidup orang kaya. Pekerjaan kasar dengan berbagai alasan tentu tidak bisa dikerjakan oleh si kaya, maka ia membutuhkan tenaga mereka. Yang keempat, pada hakikatnya merekalah yang membersihkan harta kekayaan kita, dan merekalah selalu mendoakan kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Kelima, bila kemiskinan dibiarkan, hal itu merupakan bahaya terhadap pribadi atau kelompok mereka. Sering kita dengar tangis dan ratapan, mengapa Tuhan membedakan tingkat kehidupan manusia, dan mengapa kita dijadikan fakir miskin. Barangkali ini yang dirisaukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadal fakru ayyakuna kufran. Kefakiran itu nyaris mengundang kepada kekufuran. Hadis riwayat Abu Nuaim. Yang keenam, bila kemiskinan tidak dihiraukan, berakibat tidak baik terhadap perkembangan etika dan moral masyarakat. Sebab rintihan perut lebih hebat daripada rintihan rohani. Tidak sedikit orang mencuri atau melakukan kejahatan, menipu, bahkan menjual diri atau terganggu pikiran sehatnya, tidak lain karena kelaparan dan kemiskinan. Yang ketujuh, kemiskinan sering menjadi penyebab terjadinya keretakan dalam hidup rumah tangga. Banyak rumah tangga kandas di tengah jalan karena kebutuhan ekonomi yang tidak tercukupi.
Tak jarang pula kemiskinan menjadi penyebab goyahnya stabilitas, keamanan, dan ketertiban. Hadirin sidang sholat Jumat yang berbahagia. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita perbaharui dan pertebal iman yang diwujudkan dalam bentuk kasih sayang yang sejati terhadap saudara-saudara kita. Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Rawahul Bukhari. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Di saat kita menghadapi problematika mereka, keimanan kita sedang diuji oleh Allah. Sanggupkah kita mencintai mereka seperti mencintai diri kita sendiri? Lebih jauh, sanggupkah kita mewujudkan cinta kasih sayang dengan mengeluarkan harta yang kita cintai? Sanggupkah kita meningkatkan taraf hidup mereka ke arah yang lebih baik? Adakah dalam diri kita perasaan tidak enak hidup berkecukupan, sementara ada saudara kita yang hidup serba kekurangan? Rasulullah SAW bersabda, ma amana bi man taba syab'ana wa jaruhu ja'iun ila jambihi wa huwa ya'lam. Tidaklah termasuk orang yang beriman, orang yang hidup kekenyangan, sementara ia tahu tetangga di sebelahnya menderita kelaparan. Hadis riwayat Tabrani. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menggugah hati kita, meningkatkan kesadaran kita, dan meningkatkan keimanan kita untuk berbagi terhadap sesama kita. Mudah-mudahan Allah golongkan kita sebagai umat Rasulullah SAW yang senantiasa berada di kalangan fakir miskin, mencintai mereka dan selalu membantu mereka dengan baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat